teman-teman semua, perkenalkan nama saya Messi Novita Utepa. Saya dari kelas H semester 5, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang gerak. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang gerak. Namun, sebelum kita melakukan praktikum sederhana, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali materi pembelajaran tentang gerak. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari gerak. Apa ya pengertian dari gerak? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Nah, dalam gerak ada dua istilah. Yang pertama yaitu titik acuan atau titik awal. Yang kedua yaitu titik akhir. Nah, yang dimaksud dengan titik acuan atau titik awal adalah titik awal atau titik pertama-tama dari benda sebelum bergerak. Nah, setelah bergerak, benda akan berpindah ke suatu tempat atau suatu posisi. Nah, tempat ini atau titik ini yang dinamakan dengan titik akhir. Nah, teman-teman semua, untuk memudahkan teman-teman mengingat apa itu titik awal dan titik akhir, saya akan memberikan contoh sederhananya. Misalnya, yaitu suatu mobil yang bergerak. Misalkan, mobil ini bergerak dari titik A menuju titik B. Titik A disebut dengan titik acuan atau titik awal, di mana mobil berada pada titik ini sebelum berangkat atau sebelum bergerak menuju titik B. Nah, titik B disebut dengan titik akhir atau titik tujuan dari mobil itu. Nah, teman-teman, ada beberapa unsur dalam gerak. Unsur-unsur itu antara lain yang pertama yaitu jarak dan juga perpindahan. Jarak adalah jumlah total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Yang kedua yaitu kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan benda. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya. Yang ketiga yaitu percepatan dan perlambatan. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan di setiap waktu, di mana di setiap waktunya suatu benda akan bergerak secara cepat, atau dengan kata lain, benda tersebut mengalami kecepatan atau bertambahnya kecepatan pada benda. Sedangkan perlambatan yaitu kebalikan dari percepatan, di mana pada perlambatan benda akan mengalami kecepatan yang berkurang atau kecepatannya mengalami penurunan. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola atau gerak melengkung. Gerak lurus adalah gerakan yang lintasannya berbentuk garis lurus. Sedangkan gerak melingkar adalah gerakan yang lintasannya melingkar. Misalnya gerakan pada jarum jam. Nah, yang ketiga yaitu gerak parabola. Gerak parabola atau disebut dengan gerak melengkung adalah gerakan benda yang lintasannya berbentuk lingkaran tidak penuh. Misalnya, gerakan bola yang ditendang saat tendangannya bebas dan membentuk sudut kemiringan tertentu.
Nah, pada video ini secara khusus kita akan membahas tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB, dan juga gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, apa itu GLB atau gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau kecepatan yang tetap. Nah, dalam GLB atau gerak lurus beraturan terdapat persamaan atau rumusnya, yaitu V sama dengan S per T. V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan S adalah jarak, satuannya yaitu meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Gerak lurus yang kedua yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah namun tetap beraturan. Nah, GLBB ini dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Contoh dari GLBB dipercepat adalah benda yang jatuh ke bawah. Misalnya, buah apel yang jatuh dari atas pohon ke bawah, yaitu ke tanah. Kemudian, contoh dari GLBB diperlambat adalah benda yang dilempar ke atas. Misalnya, kita melempar bola ke atas. Pada saat melempar bola, kecepatan bola akan cepat, tetapi setelah berada di atas, perlahan-lahan bola akan melaju dengan lambat. Nah, ini yang disebut dengan GLBB diperlambat. Nah, dalam GLBB ada beberapa persamaan atau rumus. Yang pertama yaitu S sama dengan V0 kali T kurang lebih 1/2 kali A kali T pangkat 2. Persamaan yang kedua yaitu V sama dengan V0 kali T kurang lebih A kali T. Persamaan yang ketiga yaitu V kuadrat atau V pangkat 2 sama dengan V0 kuadrat kali T kurang lebih 2 kali A kali S. Nah, keterangannya yaitu untuk S di sini adalah jarak, di mana satuannya adalah meter. Dan V0 adalah kecepatan awal. Jadi, kalau V-nya ada 0 di bawah, itu merupakan kecepatan awal yang satuannya yaitu meter per second. Kalau V saja tidak ada 0 di bawah, yaitu kecepatan, satuannya juga sama yaitu meter per second. Sedangkan A kecil adalah percepatan. Nah, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sedangkan T adalah waktu yang satuannya adalah second. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari materi tentang gerak, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan praktikum sederhana tentang gerak lurus. Nah, secara khusus kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang gerak lurus beraturan. Adapun benda-benda yang saya gunakan dalam praktikum ini yang akan saya ukur kecepatannya, yaitu yang pertama adalah bola pingpong dan yang kedua yaitu ada spidol. Yang pertama saya akan mengukur kecepatan dari bola pingpong ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bola pingpong ini untuk bergerak dari titik acuan atau titik awal dari sini menuju ke titik akhir, yaitu di sini.
Di sini saya juga akan menghitung waktunya menggunakan stopwatch. Langsung saja saya akan melepaskan bolanya dari titik awal dari sini. Pada saat bola sampai di titik akhir, yaitu di sini, saya akan langsung mematikan stopwatch-nya. Langsung saja kita mulai. Di sini waktu yang didapat yaitu 1,34 detik. Kita catat pada tabel untuk memudahkan kita dalam membuat laporan. Benda yang kedua yaitu spidol. Di sini saya akan menggunakan kecepatan yang sama, dan kita akan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sini waktu yang didapat yaitu 1,30 detik. Nah, setelah kita melakukan praktikum, jangan lupa untuk mencatat hasil pengukurannya pada tabel pengamatan untuk memudahkan kita dalam membuat laporan praktikum kita. Nah, teman-teman, itu dia praktikum sederhana yang dapat kita lakukan di rumah dalam materi atau dalam konteksnya tentang gerak lurus beraturan. Nah, teman-teman, dalam prakteknya di sekolah dasar, anak-anak tidak hanya belajar tentang praktikum saja, tetapi ada juga materi-materi yang akan dibahas dengan bentuk contoh soal atau latihan sederhana. Nah, untuk itu saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyelesaikan soal atau latihan tentang materi yaitu gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB. Langsung saja kita lihat video berikut ini untuk mengetahui contoh soal atau latihan dan juga bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada contoh soal. Soalnya yaitu sebuah mobil berjalan sejauh 120 meter selama 60 second. Maka berapakah kecepatan mobil tersebut? Penyelesaian. Yang pertama kita tulis D1. D1 di sini yaitu diketahui. Nah, dalam soal di situ diketahui jaraknya 120 meter. Jadi jaraknya 120 meter, kita tulis S atau jarak sama dengan 120 meter. Kemudian yang diketahui kedua adalah waktu, yaitu 60 second. Kita tulis T atau waktu sama dengan 60 second. Kemudian kita tulis D2. D2 di sini yaitu ditanya. Nah, di sini dikatakan maka berapakah kecepatan mobil? Maka yang ditanyakan adalah kecepatan atau V-nya. Kita tulis V sama dengan titik-titik. Kemudian D3. D3 adalah dijawab. Nah, kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan rumus, kita gunakan segitiga, rumus segitiga. Jadi kita buat segitiga, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, di bagian kiri kita tulis V, kemudian di atas S, dan di bawahnya T. Nah, untuk mencari V, kita tutup V-nya. Nah, maka terlihat
S per T. Jadi rumusnya untuk mencari V adalah S per T. Kemudian kita tulis S atau jaraknya yaitu 120 meter. Kita tulis 120 meter per T-nya. T-nya di situ adalah 60 second. Kemudian kita coret nolnya. 12 bagi 6 adalah 2. Jangan lupa satuannya meter per second. Jadi kecepatan dari mobil tersebut adalah 2 meter per second.